Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Herawati, salah satu staf pengajar di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Metode Kuantitatif Agribisnis. Mata kuliah Metode Kuantitatif Agribisnis diberikan kepada mahasiswa semester 4 pada program sarjana Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah dan 1 SKS responsi atau praktikum. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan beberapa metode kuantitatif probabilistik untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis khususnya di bidang agribisnis. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini diantaranya adalah mampu berpikir secara kritis dalam menyelesaikan permasalahan agribisnis tropika, mampu mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan agribisnis tropika baik lokal maupun global, serta memiliki kemampuan literasi dan literasi teknologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa di akhir perkuliahan mata kuliah ini adalah mampu mendeteksi permasalahan agribisnis yang dapat dianalisis melalui metode kuantitatif yang tepat, mampu merumuskan permasalahan agribisnis ke dalam model kuantitatif, mampu menerapkan metode statistik untuk inferensi model kuantitatif agribisnis melalui perangkat lunak komputer, serta mampu menafsirkan hasil model kuantitatif agribisnis menurut teori ekonomi dan konsep agribisnis. Referensi yang digunakan pada mata kuliah metode kuantitatif agribisnis diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan teknik statistik pada bisnis dan ekonomi, multivariate data analysis, structural equation modeling, serta jurnal-jurnal terkait. Selain itu, terdapat sumber pustaka lainnya dan video pembelajaran yang dapat digunakan pada proses pembelajaran mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah metode kuantitatif agribisnis menerapkan metode Student Centered Learning atau SCL yang mengutamakan keaktifan dan peran mahasiswa sehingga tercipta proses belajar mengajar dua arah. Metode pengajaran pada mata kuliah metode kuantitatif agribisnis dilakukan secara blended learning dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas serta pembelajaran secara online, di mana jumlah pembelajaran secara online maksimal 50% dari total pertemuan pada mata kuliah ini. Pada pembelajaran secara online, mahasiswa dan dosen menggunakan Learning Management System atau LMS IPB dan berbagai platform digital seperti WhatsApp Group dan juga Zoom. Penilaian atau evaluasi pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari UTS dan UAS dengan bobot masing-masing sebesar 20%, kuis sebanyak 2 kali dengan bobot sebesar 10%, tugas individu dan kelompok sebanyak 15%, project-based learning 25%, dan partisipasi keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Bentuk project-based learning pada mata kuliah metode kuantitatif agribisnis berupa penugasan yang berbasiskan proyek seperti mini riset, studi kasus yang telah diinformasikan di awal perkuliahan. Bentuk evaluasi ini diberikan kepada mahasiswa sebagai proses merefleksikan materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Metode ini juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan penting seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta komunikasi. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah metode kuantitatif agribisnis yang saya ampuh pada program sarjana Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Sudah makan siang semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, nah teman-teman kita akan masuk ke materi mengenai masih tentang overview statistika, konsep dasar statistika. Tapi sebelumnya kita review dulu materi pekan kemarin ya.
Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar apa ya? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang masih ingat? Salah satu, ya, Raina, coba. Skala pengukuran. Ada berapa skala pengukuran? Ada apa aja, Raina? Oke, jadi kita biasanya istilahnya itu adalah NOIR ya. Jadi nominal, kemudian ada ordinal, apalagi interval dan juga rasio. Jadi ini adalah sebenarnya dia punya skala. Skalanya berarti semakin tinggi, itu berarti skala yang mana yang makin tinggi? Rasio. Berarti yang paling rendah? Nominal. Oke. Nah, itu teman-teman harus pahami perbedaan di antaranya itu apa. Kenapa kita harus tahu? Pertama, supaya kita kalau kita tahu data atau variabel kita, skala pengukurannya apa, kita jadi tahu juga kira-kira alat analisis atau metode yang paling tepat yang bisa kita gunakan untuk menganalisisnya itu nanti pakai apa gitu. Gitu. Jadi karena setiap skala ini punya interpretasi yang berbeda. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya melakukan penelitian atau nanti menganalisis satu permasalahan, kita harus cek dulu skala pengukuran dari variabel-variabel yang kita analisis itu apa saja. Oke? Nah, terus kita juga kemarin belajar tentang populasi dan juga sampel, ya. Benar nggak kalau populasi itu bagian dari sampel? Ada yang mau menjawab? Benar atau enggak populasi itu bagian dari sampel? Salah. Kenapa salah? Ada yang mau kasih alasannya? Harusnya? Ya, silakan Marcel. Harusnya sampel itu bagian dari populasi. Ya, harusnya sampel itu kan harusnya bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu dia menggambarkan kelompok yang besar sekali, kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, kenapa kita harus tahu itu? Karena materi hari ini nanti berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kita akan bahas tentang populasi dan juga sampel. Kalau kemarin kita sudah tahu materinya tentang populasi dan sampel itu apa. Nah, hari ini penggunaannya itu seperti apa. Jadi ibaratnya saya akan jelaskan sedikit ya. Kalau ini adalah populasi A, maka sampel itu adalah bagian dari populasi ini. Semuanya perlu kita ambil atau enggak? Kalau sampel, enggak. Berarti nanti ada perwakilan A1, A2, A3. Nah, inilah yang disebut dengan sampel. Jadi bagian. Oke? Nah, kalau misalnya ada kelompok-kelompok lain, maka di sini kita juga ibaratkan ini adalah kelompok besar dari B. Kemudian kalau kita mau ngambil sampelnya, berarti nggak harus semuanya yang kita ambil. Kita cukup ambil perwakilannya aja. B1, B2, B3, dan seterusnya. Inilah yang namanya sampel. Jadi ini adalah bagian dari populasi. Nah, kita lanjutkan materi kita yang hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metode statistika inferensia. Jadi teman-teman harus tahu dulu, statistika inferensia itu apa. Kalau di statistik, metode statistika inferensia ini merupakan cabang dari statistik, di mana sebenarnya kita menggunakan data sampel untuk menganalisis atau mengambil keputusan yang itu bisa digeneralisir untuk menggambarkan keadaan suatu kelompok atau populasi. Jadi bisa dibayangkan ya, karena gini, kita ibaratnya gini, kalau teman-teman, kalau dalam setiap penelitian kita harus gunakan semua populasi, itu jadi nggak praktis. Bisa dibayangkan, contohnya mungkin ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau kita mau tahu nih, kira-kira mata kuliah apa yang semua anak PPKU itu dapat? Ada nggak? Statistika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dapat semua nggak? Dapat. Oke, misalnya salah satunya tadi statistika ya, semuanya dapat ya, semua mahasiswa PPKU ya, program PPKU. Jadi, kalau kita mau tahu misalnya berapa sih nilai rata-rata, atau benar nggak ya rata-rata nilai statistika seluruh mahasiswa PPKU di IPB, itu benar nggak nilainya tuh lebih dari 75 misalnya seperti itu. Kebayang nggak kalau kita ngumpulin data satu-satu, tanya satu-satu ya, karena populasinya kan berarti ada ribuan kan. Kalau mahasiswa baru itu sekitar 1000 kali ya, 1000 sampai 1500-an kali ya. Benar nggak? Ada nggak ya? Ada ya. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau kita ambil semuanya, itu akan jadi nggak praktis. Pertama, kita akan meluangkan waktu lebih banyak. Terus apa lagi? Tenaga, ya kan? Belum lagi kalau misalnya ada materi yang harus dikeluarkan, materinya juga harus dikeluarkan lebih banyak. Caranya gimana supaya kita dapat
gambaran untuk menggambarkan seluruh mahasiswa PPKU. Nah, caranya misalnya kita tentukan di IPB ada berapa fakultas? Ayo, HI fakultas ada 9. Iya nggak? 11 atau 9? 9 ya. HI ya, itu kan I terakhir FEMA, itu fakultas. Berarti ada 9 fakultas dan 2 sekolah, ya kan? Nah, ini supaya kita dapat gambaran, karena semua ya mahasiswa ada mahasiswa PPKU, kecuali mahasiswa teman-teman dari vokasi ya. Berarti vokasi tidak termasuk ya. Kalau sekolah bisnis, PPKU nggak? PPKU juga. Nah, jadi kita ambil perwakilan dari tiap-tiap fakultas. Ya kan, misalnya kita ambil, setiap fakultas kita ambil 10, 10, 10. Jadi berarti ada 9 fakultas dan juga 1 sekolah. Jadi ada berapa totalnya? Sampelnya yang kita gunakan? 110. 110 inilah yang kita analisis, kita hitung nilainya, nilai rata-rata mata kuliah bahasa Inggrisnya, yang itu nanti kesimpulannya itu bisa menggambarkan rata-rata atau kondisi nilai bahasa Inggris seluruh mahasiswa PPKU. Bisa ditangkap nggak? Bisa ya. Nah, jadi itu gambaran populasi dan juga sampel. Nah, di sini teman-teman, kalau hipotesis statistik ini dinyatakan ke dalam 2 pernyataan ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah dapat juga ya informasi ini dari mata kuliah statistik ya. Ini kan itu dasar-dasar statistik ya. Nah, di sini H0, hipotesis 0 itu adalah asumsi tentang parameter populasi. Kemudian ada juga yang namanya H1. H1 ini adalah hipotesis alternatif. Umumnya ini merupakan hipotesis penelitian kita. Nah, gampangnya kalau H1 itu hipotesis penelitian, yang mau kita duga atau yang mau kita analisis, H0 itu kebalikannya biasanya. Oke? Kemudian, di sini penjelasannya, hipotesis penelitian itu apa sih? Nah, ini nih, kesimpulan sementara atau asumsi logis tentang parameter populasi berdasarkan teori. Jadi dugaan sementara kita, kalau kita menduga, benar nggak ya, semakin banyak minum kopi misalnya ya, kemudian tingkat seseorang itu ngantuk misalnya seperti itu jadi berkurang seperti itu. Nah, itu namanya hipotesis, dugaan. Kita mau membuktikan, nanti membuktikannya bisa dengan menggunakan metode statistik inferensia seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, nanti hipotesis ini biasanya harus kita uji untuk dapat kesimpulan. Uji hipotesis banyak banget. Nanti teman-teman kita juga akan sampai ke sana dan seluruh materi di sesi UTS ini itu juga nanti belajar tentang macam-macam uji statistik inferensia. Oke, yang teman-teman nanti bisa gunakan ini untuk tugas akhir seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya apa sih dari kesimpulan itu. Kesimpulan itu nanti menghasilkan ini. H0 itu diterima atau ditolak. Oke? Nah, terus kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk menerima tolak H0 ini nanti berdasarkan apa? Berdasarkan si peneliti dengan memanfaatkan tadi teori peluang. Masih ingat ya? Kita banyak sebaran nih yang kita pelajari nih. Ada sebaran Z, kemudian sebaran F, sebaran T, itu nanti akan kita gunakan gitu. Dan itu juga akan tergantung pada teori atau metode statistika inferensia mana yang akan kita gunakan untuk menganalisis suatu data. Nah, penggunaannya nanti itu bergantung dari jenis data kita, pengukurannya ada di skala mana. Makanya kita harus tahu juga penggunaan skala atau pengukuran skala data itu tuh harus kita pahami betul, karena itu menyangkut pada tahap-tahap selanjutnya. Oke? Nah, nanti artinya di sini ada potensi bahwa kesimpulan itu yang nanti muncul bisa jadi kesimpulannya salah gitu. Kenapa? Nah, pada analisis hipotesis ini, sobat teman-teman, nanti kalau ini di buku Hare ini ada ya yang kita pelajari, dan juga di Lin juga ada. Jadi ada dua tipe kesalahan biasanya dalam penarikan kesimpulan dari satu hipotesis. Yang pertama, ini adalah kesalahan tipe 1, ini adalah kesalahan tipe 2. Nah, di sini teman-teman kalau diperhatikan, H0, kalau misalnya H0 itu ternyata benar, kemudian kita menolak H0 tersebut, maka kita melakukan kesalahan tipe 1. Kalau di tipe 2, coba lihat ya. Nah, ini H0 ini H0 yang sesungguhnya. Jadi kenyataannya, realnya seperti itu. Kemudian kalau yang di sebelah sini ini kesimpulan penelitian. Tolak atau kalau tidak menolak H0 berarti apa? Terima H0 ya.
Kalau yang kesalahan tipe 2, H0 itu tuh salah sebenarnya. Tapi kita terima. Kan harusnya kalau dia salah berarti harusnya nggak kita terima kan? Tapi ternyata pada penarikan sampel itu kita lakukan. Maka ada potensi atau dugaan bahwa kesimpulannya itu bisa salah. Seperti itu. Karena ini didasarkan pada pertama data sampel ini dan juga teori peluang. Gitu. Oke? Kita lanjutkan dulu ya untuk dapat ilustrasi atau gambaran terkait dengan tipe 1 dan juga tipe 2. Nah, ini contohnya kalau kita ingin melakukan pengujian hipotesis ya, menguji pengaruh pupuk baru terhadap produksi jagung. Oke, kita mau lihat kira-kira kalau kita gunakan pupuk baru, H0, H1-nya kan berarti hipotesis alternatif kita kan, hipotesis penelitian. Berarti pupuk baru ini dugaannya adalah meningkatkan hasil panen jagung. H0-nya berarti tidak, atau sebaliknya. Berarti pupuk baru itu tidak meningkatkan hasil panen jagung. Nah, tadi diingat-ingat teman-teman, kalau kita melakukan tipe kesalahan 1, yang ini, pengambilan keputusan kesalahan tipe 1, maka, tadi tipe 1 masih ingat nggak? Coba balik lagi. Tipe 1 itu berarti kita menolak H0, padahal H0 itu benar. Oke? Nah, balik ke sini. Tadi kita menolak H0, padahal H0 itu benar. Jadi H0 ini benar nih. Bahwa pupuk itu tidak meningkatkan hasil panen jagung. Kita tolak. Ya kan? Kita tolak H0. Pengambilan keputusannya artinya nanti kemungkinan akan terjadi seperti ini. Pupuk baru itu kan sebenarnya meningkatkan hasil panen jagung. Kenyataannya. Tapi kan kita tolak ya tadi ya. Ya nggak? Padahal sebenarnya nggak ada peningkatan dari si pupuk tadi terhadap tanaman jagung. Kira-kira dari sini konsekuensinya apa kalau misalnya terjadi di petani? Kalau misalnya ada tipe error 1. Ini tuh dimungkinkan adalah petani itu mungkin akan mengeluarkan biaya tambahan karena dugaannya tadi kan menolak H0. Oke, padahal H0-nya benar. Artinya petani akan beli pupuk, ya kan, untuk tadi jagungnya. Padahal sebenarnya pupuknya itu tidak punya manfaat seperti itu ya terhadap peningkatan hasil jagung. Nah, kalau pengambilan keputusan kesalahan tipe 2 ini terjadi misalnya tadi coba balik lagi, tipe 2 gimana? H0-nya sebenarnya salah. Tapi kita terima. Oke? Nah, ini misalnya nih, kesimpulannya adalah pupuk baru sebenarnya kan tidak meningkatkan hasil panen jagung. Padahal sebenarnya pupuk tersebut itu efektif bisa meningkatkan hasil panen. Kalau ini terjadi pada petani, maka berarti ada kemungkinan petani itu melewatkan kesempatan untuk menggunakan pupuk baru. Karena pupuk barunya, sebenarnya kan pupuk baru ini punya efektif gitu ya untuk meningkatkan produksi jagung. Tapi itu tidak kita sarankan karena kita menyimpulkan bahwa tadi kita terima H0 kan kalau kesalahan tipe 2. Bisa dibayangkan nggak? Bisa cukup jelas? Oke, kalau jelas kita bisa lanjut. Lanjut ya? Oke. Nah, ini menjadi satu hal yang penting juga berkaitan dengan tahapan. Jadi teman-teman, ini kalau kita mau menyelesaikan uji hipotesis, teman-teman harus ikutin prosedurnya. Yang pertama, kita harus buat dulu hipotesis statistiknya, tentukan H1 dan H0-nya. Kemudian lakukan uji statistik. Sekali lagi, uji statistik ini dihitung dari data sampel. Makanya disebut tadi inferensia, gitu ya, karena dia bisa digeneralisir untuk pengambilan keputusan atau dugaan untuk satu kelompok atau satu populasi. Jadi itu boleh dalam statistik. Kemudian di sini lihat ada sebaran uji. Nah, ini kita tuh melakukan perhitungan ya, nanti sebaran uji ini sebaran peluang untuk setiap teknik statistika. Secara teori telah ada dan sudah ditabelkan sehingga ini dapat ditentukan titik kritis di yang kita sebut tabel Z, yang kemarin tabel T ya. Nanti itu tergantung, itu namanya peluang. Biasanya kita gunakan taraf nyata. Taraf nyata itu tingkat kepercayaan ya dari suatu analisis inferensia. Lalu nanti ini juga kriteria uji menunjukkan kapan H0
atau H0 itu diterima atau ditolak seperti itu. Nanti ada biasanya namanya critical region. Oke. Selanjutnya, nah kesimpulan ini yang paling penting tadi, karena kalau kita keliru menentukan H1 atau H0-nya, karena itu H0, H1 atau hipotesis itu nanti akan berkaitan dengan kapan kesimpulan kita lakukan atau kesimpulan yang kita buat. Di sini teman-teman, kalau tolak H0 berarti artinya sampel itu sudah cukup membuktikan bahwa H1 itu benar. Misalnya nilai peluangnya itu kurang dari alfa. Alfanya nanti untuk sosial ekonomi itu boleh sampai maksimal 15 sampai 10 sampai 15% kita gunakan. Tapi kalau untuk eksakta yang penelitian-penelitian yang melibatkan manusia, misalnya kayak di dunia kedokteran, itu nggak boleh besar, bahkan mungkin harus sekecil-kecilnya alfa yang digunakan. Oke? Karena itu tingkat kepercayaannya, semakin tinggi tingkat kepercayaan, berarti kan semakin valid ya, gitu. Nah ini kalau terima H0 berarti tidak cukup bukti untuk menolak H0, misalkan nilai P-nya atau peluangnya ya, p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Oke, nanti ini akan lebih banyak kita bahas. Nah yang selanjutnya ini klasifikasi. Jadi ketika kita menentukan statistik inferensia, kita harus tahu ada klasifikasi metode statistik inferensia yang ditentukan oleh yang pertama. Nanti kita harus tahu dulu, ini analisisnya dua variabel atau yang dikenal juga dengan bivariate data analysis, atau data yang kita analisis itu terdiri dari lebih dari dua variabel. Karena nanti menentukan uji hipotesis atau uji statistik inferensia yang mana yang kita gunakan. Oke. Yang kedua, ini bentuk hubungan antara variabelnya. Kita harus lihat juga hubungannya apakah dependensi, yaitu hubungan kausal. Kausal ini dimaksudkan adalah satu variabel itu mempengaruhi variabel yang lainnya. Oke? Atau yang kedua, interdependensi, ada hubungan relasional. Teman-teman kalau lihat, ini mempengaruhi ini. Memungkinkan nggak ini mempengaruhi ini? Ya, mempengaruhi X. Enggak, karena satu variabel, dia mempengaruhi variabel yang lainnya. Beda sama ini ya. Kalau ini dia saling mempengaruhi satu sama yang lain. Kalau yang ini bisa lebih dari dua variabel. Oke? Nah, kemudian, ini kita juga harus tahu tadi, makanya tadi penentuan uji statistik yang mana yang paling tepat kita gunakan, kita harus tahu skala pengukuran variabel. Ada yang masih ingat metrik itu variabel apa sama apa? Ada? Oke. Siapa yang mau jawab? Ya, Aziz. Apa Aziz? Metrik itu apa Aziz? Interval dan rasio. Berarti Vio, kalau non metrik apa? Oke, jadi kalau yang metrik itu rasio dan juga interval, itu kita sebut sebagai pengukuran skala metrik. Atau yang kalau non-metriknya berarti ordinal dan juga nominal. Bisa dipahami ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, silakan Bagus. Izin bertanya, terkait dengan bentuk hubungan antar variabel, saya masih bingung yang bagian dependensi itu hubungan kausalitas. Oke, yang ini ya, bentuk hubungan antar variabel. Iya. Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini. Misalnya teman-teman, kan ini suatu variabel secara langsung mempengaruhi variabel yang lainnya. Jadi ini hubungannya bisa aja hubungannya positif, bisa aja hubungannya negatif. Contohnya misalnya kalau hubungan positif itu ketika kita meningkatkan penggunaan pupuk, maka apa yang terjadi dengan produksi? Meningkat. Jadi penggunaan pupuk itu akan mempengaruhi jumlah produksi. Kalau pupuk naik, produksinya naik. Itu disebut dengan hubungan yang positif atau searah. Oke? Nah, itu contohnya variabel-variabel yang dia langsung memengaruhi variabel yang lainnya. Jadi hubungannya tuh langsung. Oke? Tapi kalau yang interdependensi, ini kejadian dia saling mempengaruhi. Contohnya misalnya sebenarnya lebih menggambarkan seperti simbiosis mutualisme ya, jadi saling menguntungkan. Kita ambil contoh misalnya lebah dengan bunga misalnya. Lebah butuh bunga nggak? Butuh. Untuk ngapain? Ambil nektar, ya kan? Sementara bunga butuh lebah nggak? Butuh. Untuk penyerbukan. Jadi keduanya saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Jadi lebah mempengaruhi atau berpengaruh terhadap nektar karena nanti dibantu untuk penyerbukannya. Sementara lebah butuh
bunga karena untuk ngambil nektarnya, ya kan? Kemudian bunga itu perlu lebah untuk penyerbukan, bantu untuk penyerbukan. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kalau dalam ilustrasi yang mudahnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana Bagus? Cukup. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Cukup? Bisa dipahami materinya? Oke. Kalau gitu, nah ini adalah tugas kelompok. Wah, ini kekecilan ya. Tapi mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi teman-teman, ada datanya sudah saya berikan di LMS IPB. Nanti teman-teman bisa dicek di course metode kuantitatif agribisnis untuk datanya. Nanti pertanyaan penelitiannya atau pertanyaan tugasnya itu berkaitan dengan ini. Jadi ada 5, dan ini nanti akan berkaitan dengan materi kita minggu depan, pekan depan ya, atau pertemuan depan ya. Nah, ini tugasnya dilakukan atau dikerjakan secara berkelompok, dan jangan lupa formatnya nanti dikumpulkan dalam bentuk format PowerPoint maksimal tanggal 17 Juni 2024 ya. Nanti kita kumpulkan jam 12 itu di LMS IBB. Ada pertanyaan untuk tugas? Cukup? Oke, kalau cukup, ini ada tugas tambahan. Oh, ini lanjutan ya. Ada 2 kasus nanti ya. Teman-teman bisa cek kembali selengkapnya nanti di dalam LMS. Selanjutnya, nah ini ya. Ini untuk materi kita minggu depan. Jadi teman-teman tolong pelajari dulu berkaitan dengan ini tadi dependensi yang ditanyakan Bagus. Kita akan belajar dulu tentang dependensi. Kalau interdependensi kita belum pelajari di sesi UTS ini ya. Jadi nanti silakan, apa sih yang dimaksud dengan 2 sampel bebas, kemudian 2 sampel berpasangan, lebih dari 2 sampel bebas, sama lebih dari 2 sampel berpasangan. Teman-teman pahami materinya supaya nanti minggu depan kita bisa lebih mudah, nanti teman-teman sudah punya gambaran terkait dengan apa yang dimaksud sampel bebas dan juga sampel berpasangan. Karena nanti ini akan menentukan apa? Menentukan kira-kira uji inferensi yang mana yang paling tepat kita gunakan. Oke? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Udah cukup? Oke, baik. Terima kasih banyak. Materinya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan minggu depan semuanya juga sehat, bisa masuk di kelas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Demikian penjelasan singkat serta video proses pengajaran mata kuliah metode kuantitatif agribisnis yang saya ampuh. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan bidang pengajaran pada pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai serta panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Pertanian Bogor, pimpinan Departemen Agribisnis FEM IPB, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.